Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025, diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama dalam renungan harian kita untuk merenungkan firman Tuhan dan memperoleh penyembuhan bagi hati yang patah. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan peduli terhadap setiap aspek kehidupan kita, termasuk hati kita yang terluka. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepadanya dan memperoleh penghiburan dan penyembuhan yang hanya dapat ditemukan di hadiratnya. Kitab Yesaya 61 ayat 1 yang mengajarkan tentang janji penyembuhan bagi hati yang patah. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Yesaya 61 ayat 1 yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita. Nats renungan harian Kamis 14 Agustus 2025 diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara." Dalam bahasa Batak Tidok, "Songgob do tuau Tuhan Jehovah, ala naun minahan ni Jehovah, au mamaritaon dari tanauli tuhalak nadangol, masuru au pauliuli halak parohan nabojok, maning tinghon haluaon tuhalak natar kurung, do tuhalak natarente buhani hurungan na." Amin. Terima kasih buat bacaannya. Amanginan dan anak-anak kami remaja dan naposo, pesan yang disampaikan dalam ayat ini adalah janji penyembuhan bagi hati yang patah. Setiap orang pernah mengalami kepedihan, kehilangan, atau kegagalan dalam hidupnya. Hati yang patah dapat membuat kita merasa terhempas, kesepian, dan tidak berdaya. Namun di tengah situasi yang menyakitkan itu, Allah memiliki janji dan kehendaknya untuk menyembuhkan hati kita. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tuhan adalah sumber segala kekuatan dan penghiburan. Ketika kita datang kepadanya dalam keadaan yang patah, Roh-Nya hadir untuk menguatkan kita. Roh Tuhan Allah memberikan penghiburan, kebijaksanaan, dan kasih-Nya yang tak terbatas. Kita tidak perlu menghadapi kesulitan dan kepedihan sendirian, karena Allah akan hadir di samping kita. Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik yang diberikan oleh Tuhan adalah berita tentang harapan, pemulihan, dan kehidupan yang lebih baik. Ketika hati kita terluka, kita mungkin merasa miskin secara emosional, secara rohani, dan bahkan secara fisik.
Namun Allah ingin memberikan harapan kepada kita. Ia ingin mengisi kita dengan sukacita dan kekuatannya yang tak terbatas. Menyembuhkan yang patah hati. Hati yang patah membutuhkan penyembuhan. Kadang-kadang proses penyembuhan memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi Allah adalah ahli penyembuhan. Ia mampu menyembuhkan luka-luka yang mendalam dan memberikan penghiburan yang tak terlukiskan. Ketika kita menyerahkan hati yang patah kepadanya, Ia akan menghibur kita dan memulihkan hati kita. Memberitakan pembebasan kepada tawanan. Hati yang terluka seringkali membuat kita merasa terkurung dalam rasa sakit, kebencian, atau pahitnya masa lalu. Tetapi Allah ingin membebaskan kita dari belenggu tersebut. Ia ingin memberikan kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan dalam Kristus. Dalam Kristus kita dapat menemukan pembebasan dari dosa, rasa bersalah, dan keterikatan yang mengikat kita. Allah ingin membawa kita ke dalam kehidupan yang bebas dan penuh makna. Dari renungan kita di hari ini, kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu peduli pada orang-orang yang menderita dan terpinggirkan. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi duta pemulihan dan penyembuhan bagi orang lain, membawa kabar baik dan pengharapan. Yang ketiga, kita juga diingatkan untuk percaya pada janji-janji Tuhan dan menantikan pembebasan yang dijanjikannya, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Hari ini, biarkanlah janji Allah tentang penyembuhan hati mengalir dalam hidup kita. Bawalah hati yang patah kepadanya dan percayakan pada Tuhan untuk memulihkannya. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, Ia akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang penuh makna. Ingatlah bahwa Allah adalah Sang Penyembuh yang setia dan Ia mampu menyembuhkan hati yang patah. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Engkau adalah Allah yang menepati janji dan Engkau menjadikan baru segala hal. Hari ini kami menukarkan abu kami dengan keindahan-Mu, dan ratapan kami dengan sukacita penghiburan yang kami temukan di dalam-Mu, ya Bapa. Terima kasih juga atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.